Selamat pagi, Bu Pagi, Guru. Bu. Ya, izinkan melakukan perekaman ya. Kegiatan kali ini kalian seperti biasa akan direkam. Ya. Nah, gimana nih kabar kalian? Apalagi yang berpuasa, gimana kabar kalian? Baik, Bu Guru. Baik, Bu Baik, Guru. Bu Guru. Kemarin ibadah puasanya lancar nggak? Lancar. Lancar. Kalau Andre gimana, Andre? Keadaanmu baik-baik saja kan? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa sejenak dipimpin oleh Naila. Silakan Naila, dibantu untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Rasakan udara yang ada mengalir ke dalam tubuhmu dan menggembungkan perutmu. Kemudian keluarkan, rasakan udara keluar dari hidungmu dan membuat perutmu mengempis. Tarik lagi, keluarkan, rasakan semuanya hadir saat udara masuk, hadirnya udara di dalam tubuhmu. Keluarkan, biarkan semua udara yang masuk tadi keluar dan buat perutmu mengempis. Sudah? Kemudian mari kita rasakan apa-apa saja yang ada di sekitar kita melalui warna yang bisa kita lihat. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 8 khususnya adalah tentang rotasi bumi dan akibatnya. Nah, dengan tujuannya yang terdiri dari yang pertama, setelah kalian melakukan percobaan atau mendengarkan atau membaca materi, kalian mampu menjelaskan rotasi bumi dan akibatnya dengan benar. Yang kedua, setelah kalian membuat model tentang perputaran bumi, kalian mampu melaporkannya berserta dengan peristiwa rotasi buminya dan akibatnya. Nah, itu yang kalian akan temukan tujuannya dalam pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sebelum itu, apakah kalian pernah tahu kenapa bisa terjadi siang dan malam? Karena ada revolusi. Revolusi. Oke, yang lain gimana? Di tema 8. Silakan pilih cara belajar yang kamu sukai. Kalian bisa membuka YouTube, video di dalam YouTube yang Ibu lampirkan. Kemudian kalian juga bisa membuka PPT, PowerPoint yang bisa kalian baca atau baca buku yang ada di rumah dan juga bisa untuk mempraktekkannya sendiri. Nah, ini salah satu contoh praktikum tentang rotasi dan revolusi bumi. Ya, sebentar kita akan lihat sama-sama. Oke, kita tunggu ya. Dua orang yang memegang gelombang dan memegang senter. Mari kita skala rotasi bumi yaitu memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik
atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Sehingga dapat disimpulkan, bumi melakukan rotasi memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Lalu, apakah ada akibat dari rotasi bumi? Tentu ada akibatnya ya anak-anak. Nah, akibat yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Bumi berputar atau berotasi pada porosnya, yang mengakibatkan bagian yang menghadap matahari selalu berubah. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang, saat itu bumi mengalami waktu siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap, saat itu bumi mengalami waktu malam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, kemudian akibat yang ditimbulkan dari adanya rotasi bumi yang kedua yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini adalah seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan terbenam. Tapi pada kenyataannya, bumilah yang berputar yang bergerak mengelilingi matahari, bukan matahari yang bergerak seperti itu anak-anak. Dan akibat yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu. Untuk di Indonesia, pembagian waktu ini dibedakan menjadi 3 anak-anak. Oke, Bali itu termasuk yang mana anak-anak? Wip, Wita, Wit. Ya kok 2 itu Bu Guru? Habis menit-menit lagi. Oh iya, detik sebenarnya itu ya. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Itu jawabannya 23 jam, 56 menit, 4 detik. Ya, typo sebentar Ibu ya. Kita lanjutkan. Terima kasih masukannya ya. Wih, keren Andre. Memimpin ya. Kala rotasi namanya ya. Kita lanjutkan. Ini 1 kali rotasi ya maksudnya. 1 kali rotasi bumi berputar pada suhunya sebanyak Oke. Wow, Naila mengejar. Kita lanjutkan. Ya, the winner is Andre Prayogi. Kemudian disusul oleh Naila dan disusul kemudian oleh Kanadi. Yang paling sulit itu pertanyaan yang ke-6 yang paling sulit. Oke. Ini yang paling sulit ya. Hanya 1 orang yang menjawab. Oke. Kita kembali lagi.
Selamat Andre. Yeay. Tepuk tangan buat Andre dong. Good game, good game. Keren Andre. Nah, selanjutnya kalian Ibu berikan kebebasan untuk memilih membuat model perputaran bumi atau rotasi bumi beserta akibat dan melaporkannya besok. Ya, bisa kan? Bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan krayon, buku gambar, bisa juga menggunakan cerita saja ditulis gitu. Ada yang bingung dengan tugas hari ini? Tidak. Oke, kita akan lanjutkan. Apa sih yang membuat kalian tertarik pembelajaran hari ini? Apa sih hal yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Kuis, Bu Guru. Rotasi bumi. Oh, rotasi bumi yang mana kan Ade? Pergantian siang dan malam. Oh, gininya, videonya yang kita tonton. Iya. Oke, kalau Naila kuisnya. Oke, suka tantangan ya Naya. Nah, hari ini kalian sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Apa itu rotasi bumi? Halo, apa itu rotasi bumi? Apa itu rotasi bumi? Rotasi merupakan gerakan bumi berputar pada porosnya. Oke, berapa lama rotasi bumi itu terjadi? Satu kali rotasi bumi itu berapa lama butuh waktu? 23 jam. 3 jam 56 menit 44 detik. Oke, good. Itu dibulatkan menjadi 24 jam. Apa sih akibat dari rotasi bumi? Terjadinya siang dan malam. Oke, ada lagi? Gerak semu harian matahari. Good. Ada lagi? Bagian zona waktu. Pembagian zona waktu. Di Indonesia terdiri dari berapa bagian zona waktunya? Bagi jadi berapa? Yuk. 3. Oke, Andre. Bisa sebutkan nggak apa aja? Wib, Wita, Wid. Oke, good. Wib, Wita, Wib. Kalau Bali termasuk di? Wita. Wita. Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak materi hari ini? Tidak. Tugasnya sulit nggak? Sulit. Kalau sulit nanti bisa hubungi Bu Guru atau cari-cari contoh di internet, nggak apa-apa. Bisa hubungi Bu Guru nanti sore atau besok sebelum pengumpulan. Bisa ditanyakan. Ya. Tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Sekarang dipimpin oleh Kanade. Silakan Kanade. Teman-teman, sebelum mengakhiri meet hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hadir hari ini. Ditunggu tugasnya ya, kalian bisa memilihnya.
Atau mungkin nanti Ibu akan berikan referensi seperti apa jenis tugasnya. Oke, sampai jumpa besok. Bye-bye. Silakan Lip. Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Putu Ayu Eka Arseni, CGP Angkatan 4 Kota Denpasar dari SD Negeri 7 Pemecutan. Kali ini saya hadir untuk melakukan refleksi berupa perasaan dan pembelajaran yang saya dapatkan selama perencanaan, pelaksanaan, serta rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya di kelas saya tentang penyusunan RPP berdiferensiasi dengan KSI-nya. Perasaan saya pada awal pembuatan perencanaan RPP berdiferensiasi dan mengandung KSI ini adalah optimis sekali. Kemudian saat mulailah hal-hal yang pelik bermunculan. Karena kegiatan pembelajaran yang tersusun adalah kegiatan pembelajaran yang secara daring, bukan luring. Demikian, kemudian di saat penyusunan diferensiasinya, penggalian materi atau informasi dari siswa, dari murid saya sendiri, ada hal yang terpenting yang harus saya dapatkan sehingga saya memberikan pelayanan yang tepat untuk berdiferensiasi konten, produk, atau proses yang harus dilakukan. Nah, dalam RPP ini saya memilih diferensiasi konten serta diferensiasi produk. Karena pertama diferensiasi konten karena siswa saya memiliki kemampuan belajar yang berbeda, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Selanjutnya, diferensiasi produk pun mereka memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda pula, sehingga diferensiasi produk pun saya pilih untuk melaksanakannya. Tantangannya adalah saat berdiferensiasi produk. Nah, jika itu dilaksanakan lanjut di dalam proses sinkron seperti saat ini tatap muka langsung melalui Teams, Meet, maka itu akan habis waktunya. Jadi dari itulah produk dibuat secara asinkron di luar Meet yang terjadi. Kemudian saat pelaksanaan pembelajaran, tadi sudah saya singgung, ada hal yang saya lewati, yaitu saat penyusunan asesmen diagnostik, ada pertanyaan yang saya lewati, yang seharusnya ada, dan itu baru saya sadari ketika telah memasuki kegiatan inti, di mana saya tidak menanyakan tentang kepulauan di Indonesia. Jadi di saat pembelajaran ketika ditanyakan tentang materi pembagian waktu kepada siswa, mereka seperti kelimpungan. Ditanya tentang Papua, yang mana pulau Papua mereka tidak tahu. Jadi itu adalah pembelajaran yang saya dapatkan. Benar-benar saya harus melihat materi yang saya lanjutkan untuk pembelajaran itu, benar-benar saya harus siapkan matang, diagnostiknya juga, melihat materi dan konten-konten lainnya, sehingga itu seharusnya sih berjalan lancar. Tapi karena ini adalah sebuah pembelajaran, saya menerima hal tersebut, dan ini bisa saya gunakan untuk sebagai pemandu saya dalam pembelajaran berikutnya. Jadi, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk ikut di PGP kali ini, dan semoga bisa menerapkannya. Terima kasih.